Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 5 April 2023. Menurut saya hari yang cukup melelahkan juga. Sempat menguat di pagi, tapi closingnya masih ya kurang oke lah. Dan ya, IHSG masih berada di area pullback-nya. Dan seperti biasa, nanti kita mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator kita ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari di cuan saham. Saya sampai jumpa lagi harian Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya cukup ramai, 10,2 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar 1,65 triliun. Dominan di pasar reguler 968 miliar, sedangkan di pasar nego 681 miliar. Kalau kita lihat juga bursa regional mix hari ini pada koreksi, ada yang menguat juga. Hong Kong sama Shanghai libur, cuman ya kelihatan IHSG pun juga masih terlihat koreksi. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, di mana ini ada BBRI 274 miliar, Telkom 152 miliar, BBNI 119 miliar, Antam 96 miliar, BBCA 75 miliar, Bank Mandiri 55 miliar, INTP 51 miliar, BRIS 48 miliar, Adaro 24 miliar, Medco 20 miliar, Inco 19 miliar, KLBF 19 miliar, MDK 16 miliar, BBTN 14 miliar, Unilever 13 miliar, BTPS 9 miliar, Bukalapak 9 miliar, Akra 7 miliar, Pakuwon 6 miliar, Bumi 5 miliar, Astra 4 miliar, Indosat 3 miliar, ICBP 3 miliar, Astra 3 miliar, Mayora 2 miliar, dan MNCN 2 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada Unit Tractor 40 miliar, Goto 18 miliar, Pegas 17 miliar, MAPI 9 miliar, INDF 6 miliar, ADMR 6 miliar, CTRA 5 miliar, BSDM 4 miliar, Wika 3 miliar, Excel 3 miliar, Sadware 3 miliar, Alfamart 3 miliar juga, MTech 2 miliar, Mitratel 2 miliar, Silo 2 miliar, Arto 1 miliar, Tower 1 miliar, Gudang Garam 1 miliar, Sudah Muncul 1 miliar, Bevin 1 miliar, dan MNC lain Kepik itu 300 juta. Oke, kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, cuman sebelumnya saya ada pengumuman dulu. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman tahu ya, kalau saat ini kebetulan saya sedang melakukan studi atau melanjutkan studi S2 di MMUGM Yogyakarta, dan kebetulan saya sudah sampai tahap akhir. Ini tinggal menyusun tesis doang. Tinggal menyusun tesis untuk nanti akhirnya lulus. Dan kebetulan ketika menyusun tesis itu saya butuh mengoleksi data menggunakan kuesioner, dan kriterianya itu adalah teman-teman sudah berinvestasi di BI lebih dari 1 tahun ya. Jadi nanti mungkin linknya akan saya taruh di deskripsi aja. Mungkin lebih ke saya mohon bantuannya juga untuk teman-teman subscriber ya, penonton setia cuan-cuan saham, bantu saya agar saya bisa lulus kuliah S2 ini. Jadi nanti saya akan taruh link kuesioner tesis saya di deskripsi, dan ya mohon kalau teman-teman berkenan bisa membantu mengisi kuesioner tersebut. Yang syaratnya cuma itu tadi, sudah investasi atau trading di IHSG minimal 1 tahun. Kalau merasa sudah, silakan langsung mengisi. Nanti link tesis yang ada di deskripsi aja akan saya sematkan, dan untuk info lebih lanjutnya nanti tinggal cek Google Form-nya aja, link yang ada di deskripsi untuk tesis saya. Oke, mohon bantuannya. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini IHSG kemarin sebenarnya saya lihat cakep IHSG itu ya. Dia sempat melemah menyentuh support tapi akhirnya menguat, dan saya sudah tahu kalau pagi-pagi bakalan hijau, cuman sayangnya tidak dikasih breakout. Jadi ketika closing IHSG melemah lagi. Kalau kita pakai big view ya, ini sebenarnya masih sama, tidak berubah. Dia juga cuma 0,2%.
mid view-nya sideways, view kecilnya cenderung downtrend. Tapi kalau kita sekarang ke spesifik, ke view kecil, saya rasa IHSG ini saat ini ya sedang dalam posisi sideways atau ranging. Tuh. Kalau dari area konsolidasinya menurut saya kurang bagus ya. Cuman ya yang namanya konsolidasi itu selama belum ada konfirmasi ya masih bakalan konsol terus seperti itu. Maksudnya kurang bagus gimana Mas? Ya karena dia konsolidasi di area R atau resisten atau ini area pullback dan seterusnya. Kalau dia konsolnya di bottom biasanya itu tanda-tanda reversal. Cuman kalau konsolnya di atas sih bisa aja dia mau bikin continuation, kalau enggak ya dia bakalan reversal. Seperti itu. Yang jelas melihat hari ini masih reject ya. Jadi saya rasa kita masih sideways kecil untuk saat ini. Itu range-nya 6870 sampai 6800. Dan kalau dilihat dari tanggal 31 Maret dan juga tanggal 4 April kemarin, saya rasa kita patokannya menggunakan closingan. Yang artinya apa? Kalau IHSG closing di atas 6870, market akan melanjutkan penguatan, nextnya 6962 baru 7100. Tapi kalau misalkan IHSG closing di bawah 6800, saya rasa besar potensinya untuk market retracement dulu. Support terdekat 6750, 6700 baru 6640 seperti itu. Jadi masa-masa saat ini biasanya masa-masa rawan gocekan ya. Jadi udah kena support, naik lagi, udah kena resist, turun lagi. Kayak misalkan pergerakan hari inilah. Dan kalau kita lihat juga April ini kan bulan yang pendek ya. Hari bursa kita cuma berapa coba? Ini besok Jumat libur. Terus minggu depan full. Nah, nanti kan di sini udah mulai cuti bersama, tinggal 2 hari doang. Ini juga nanti tinggal 2 hari doang. Jadi cuma 1, 2, 3, 4 tambah berarti 4 tambah 5 9 tambah 1 tinggal 10 hari bursa lagi bulan April ini. Jadi ya udah marketnya singkat, pendek, tambah juga baru kayak gini. Ya kelihatan juga sebenarnya di mana pergerakannya masih belum signifikan ya. Tuh, dan posisi pun juga masih di resisten. Simpelnya kalau buy price action terlepas dari semua katalis, semua apapun, perhatikan tadi aja 6870 sebagai resist dan 6800 sebagai support konfirmasi. Kalau close di atas resist bagus, kalau close di bawah support ada potensi retracement dulu. Dan yang penting sama, pilih saham-saham terbaik dan jangan lupa selalu batasi resiko. Seperti itu. Kalau dilihat dari bentuknya hari ini saya rasa kita besok bakalan besar potensial untuk uji support. Jadi ada arah ke 6800 dulu, tinggal kita lihat jebol atau enggak. Kalau jebol dan closing di bawah 6800 ya kita berarti melemah seminggu ke depan. Tapi kalau besok rebound ya bakal melanjutkan sideways-nya di range tadi. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk IHSG kita akan langsung masuk ke yang dijualin asing dulu. Saya pengen coba cek dari Goto, ini sebenarnya sudah saya bahas dan masih on track ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen ngecek view-nya Goto, bisa cek video kemarin-kemarin aja. Pegas kemarin juga sudah saya bahas, belum breakout 1425. MAPI sudah saya bahas beberapa waktu lalu, memang arahnya koreksi. Itu tinggal cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek ADMR deh. Kita update view dari si ADMR. Ini salah satu menu swing di grup ya, yang kita akan bahas. Call-nya waktu itu di situ sekitar 24 Maret. Call dari ADMR dan ya kita bahas. Oke, hari ini ADMR turun 3,28%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga terlihat kecil tapi kalau dari volumenya ya. Jadi sebenarnya kalau dari analisa volume cukup menarik. Terakhir ADMR dia terkoreksi sampai bottom di 1000. Di sana terlihat ada rebound ditambah juga dengan sebuah bullish divergence di mana pada price action harganya lower low. Sedangkan pada indikator dia higher low. Berhasil golden cross dan akhirnya ADMR naik dari 1000 sampai ke 1300. Nah, setelah itu ADMR terlihat kejedot resisten di area 1300, lalu dia koreksi dan sekarang closing di 1180. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, ini ADMR saya rasa untuk support itu masih di area 1155 sampai area 1100. Tuh. Dan selama nggak jebol area tersebut, sebenarnya pelemahan ini bisa dimanfaatkan buat entry. Karena kita bisa spek, dia sedang bikin yang namanya higher low, seperti itu. Dengan syarat tidak jebol 1100 lagi. Cuman ya, ADMR ini jeleknya kalau dia jebol 1000 sebenarnya. Karena artinya ada potensi dia membentuk sebuah continuation, bearish flag, di sini tiangnya, di sini benderanya. Kalau sampai jebol 1000, koreksinya saya yakin bakalan sangat dalam. Itu. Tapi kalau dilihat dari volume sebenarnya cukup menarik juga. Jadi saya rasa sih saya prefer ke yang ini higher low untuk higher high seperti itu.
Nah, kalau teman-teman ragu mungkin bisa wait and see dulu, perhatikan dulu aja 1155 sampai 1100 apakah ada respon yang menarik di sana. Kalau ada bisa ikut entry, kalau nggak ada ya wait and see dulu aja. Kalau teman-teman punya barang bawah ya, ikut call beli di sekitar 1100, yang penting jaga TS aja. Karena area 1100 itu masih menjadi area support. Artinya apa? Kalau misalkan dia pullback sampai ke support, cuannya bisa hilang. Jadi ya, itulah yang dimaksud dari jaga TS, seperti itu. Dan ya untuk resist tinggal gunakan Fibonacci ini aja di samping, penting sama batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kalau dari akumulasi sebenarnya menarik. ADMR ini ya, akhir-akhir ini terlihat ada akumulasi. Cuman kalau kita lihat dari transaksi hari terjadi distribusi, masih reject moving average, dan ya saya rasa perhatikan 1150 sampai 1100 dulu untuk si ADMR. Itu untuk ADMR, kita lanjut. Saya pengen coba cek CTRA. Ini pasti banyak juga yang pada tanya-tanya ya. Ini juga sudah muncul menunya di grup. Properti terlihat menarik. Ya, kita bahas saja. Saya akan bahas komprehensif untuk si CTRA ini. Oke, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu. Kita lihat potensi dari CTRA. Saya pengen pakai monthly, di mana candlenya adalah bulanan. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya CTRA ini masih berada pada structure downtrend. Ya, kalau kita pakai big review-nya banget ya, dia ini masih uptrend. Karena ya dia downtrend-nya kalau jebol 70. Ini kan low-nya dia kan. Di sini high. Nah, kalau dia jebol 70 ya dia lower low. Tapi selama nggak jebol 70 ya dia lower high aja, higher low aja. Seperti itu. Itu untuk view besar bangetnya. Nah, tuh. Time frame besar banget. Nah, untuk view yang lebih kecil, saya melihat ada sebuah lower high yang mana itu mengindikasikan kalau CTRA ini sedang dalam kondisi downtrend. Sebenarnya nggak downtrend juga, cuman ya memang dia punya view lower low aja, seperti itu. Nah, terakhir kemarin CTRA koreksi, dia sampai 390, lalu rebound menguat sampai 1200 ketika Covid. Dan setelah itu terlihat CTRA ini konsolidasi ya, sejak bulan apa ini? Maret 2021 ketika dia puncak, dia ini cenderung nyamping doang. Nih ya. Di sini dia menyamping doang CTRA ini. Dan yang sering dibilang dengan konsolidasi. Kalau dilihat dari volumenya, ketika menyamping ini saya rasa bagus ya. Volume hijaunya masih cakep, even ini monthly ya, ditambah juga semakin mengecil. Yang artinya ada potensi konsolidasi akan segera selesai, seperti itu. Tinggal kita lihat menang buyer atau sellernya, itu untuk big review. Jadi kita bisa petakan pada big review-nya seperti itu. Nah, selain itu juga, kalau tadi saya lihat di weekly ya, time frame weekly, saya melihat ada potensi yang namanya inverted head and shoulder atau pattern reversal dari si CTRA dengan konfirmasi ketika dia breakout 1350. Jadi kalau misalkan CTRA ini break 1350 ya itu baru bakal di start uptrendnya. Targetnya saya rasa bakalan tinggi. Cuman yang jelas kalau dia break 1350 cakep CTRA ini. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Apakah bisa hit? Biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, tapi kalau kita di weekly, saya melihat ini lebih ke arah continuation sebenarnya. Mau pakai inverted head and shoulder boleh, atau misalkan pakai ini juga boleh. Dan menurut saya ini ada sebuah konsolidasi continuation ini, yang mana konfirmasinya minimal kalau dia break 1115 ya. Kalau kita pakai symmetric triangle, target kenaikannya setinggi ini. Cuman berhubung ini saya rasa adalah continuation, maka kita bisa tarik dari tiangnya. Dan ketika nanti dia break sampai ke sekitar sini, seperti itu. Yang jelas itu masih potensi ya untuk target-targetnya. Nah, sekarang kita ke time frame yang paling kecil, bukan kecil juga sih, dimana kita punya time frame daily ya, yang biasa buat dipakai entry untuk swing. Dan ya saat ini CTRA posisinya sedang berada di area krusial, dimana pertama dia kena downtrend line, ditambah kedua juga dia kena area kuat sekitar 1000-an ini. Tambah 1000 pun juga area resisten psikologis seperti itu. Cuman kalau saya lihat ya, yang mencoba dibentuk itu adalah sebuah ascending triangle. Nih. 1 2. Nah, ini mau satu kali lagi seperti itu. Yang apa? Kalau CTRA selama tidak gagal ascending triangle-nya itu dia tidak jelek.
Dan kalau menurut saya sih, kalau misalkan teman-teman pengen eksekusi ya, bisa tinggal stop loss di bawah 920 aja. Kalau kita lihat hari ini ada, walaupun volume besar, tapi dia rejectnya kuat ya. Jadi saya rasa ada potensi pelemahan untuk besok. Mungkin area buy and weakness-nya sekitar 970 sampai area 950. Seperti itu. Dan tinggal pasang stop loss di bawah 920 untuk stop loss-nya ascending triangle. Seperti itu. Nah, kalau misalkan bagus, ya dia bakal naik sekali lagi, ascending, breakout 1000, 1100, dan melanjutkan view bullish pada structure besarnya. Kalau by siklus ya, sebenarnya setelah komoditas itu adalah properti. Cuma kalau kita lihat memang komoditas ini belum kelar-kelar, bahkan kayak terlihat mau start lagi. Jadi ya, mungkin lebih ke pending lagi, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas kalau buy price action seperti itu sih untuk CTRA itu. Hari ini walaupun volume besar, tapi sayang closingnya kurang solid. Jadi ya masih ada potensi untuk retracement dulu besok. Dan saya rasa itu menarik untuk entry. Nah kalau kita lihat dalamnya, kalau dari analisa transaksi sih sebenarnya ada akumulasi dari CTRA ini. Tapi kalau kita lihat hari ini juga so far so good, netral dan small akumulasi. Cuman yang jelas kalau sideways disertai akumulasi itu artinya bagus kalau menurut saya. Ya, simpelnya gunakan area-area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk CTRA perwakilan properti hari ini ya. Konstruksi saya belum pengen bahas ya. Udah biarkan dia bottom dulu aja. Saya nggak tahu apakah pada mau turun ke berapa itu konstruksi BUMN. Biarkan aja, nanti kalau udah bottom baru kita bahas. Karena masih strong downtrend semua. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Saya pengen bahas dari si Telkom yang hari ini berhasil menguat. 2% untuk sekelas Telkom ya jelas cakep ya. Kenapa kok cakep? Ya ibaratkan kita kalau beli saham Telkom tuh mau dana berapa-berapa kayaknya bisa masuk gitu. Beda sama kayak saham-saham small cap ya. Yang mana kalau kita mau entry aja harus hitung-hitungan bid offer. Biar kalau haki bisa langsung keluar. Kita bahas aja sekarang. Oke. Hari ini Telkom naik, dia naik 2,22%. Candlenya cukup menarik. Volumenya tapi terlihat masih kecil sebenarnya. Terakhir Telkom terkoreksi dari puncaknya 4.700 turun sampai kemarin bottom di 3.580. Area tersebut adalah area supportnya, di mana dia situ area low, juga area dekat neckline ya, dia reversal di sana. Kalau kita pakai structure yang lebih besar ya, sebenarnya agak serem-serem Telkom ini, karena sebelumnya dia high, low, same high. Artinya apa? Kalau dia mau pakai structure sideways, Telkom tuh turun sampai 2.500 masih tidak jelek. Kalau dia mau main sideways seperti itu. Makanya kemarin saya hati-hati, kalau misalkan hati-hati juga kalau Telkom bisa sampai 2.500. Kalau dia mau pakai sideways besarnya seperti itu. Nah, untuk structure yang lebih kecil kita lihat ada sebuah double top kemarin di area same high-nya juga, top 1, top 2, dan setelah breakdown dia belum ada pullback. Dan kalau menurut saya sih ya, ini saat ini masih menggunakan view pullback dari si Telkom ini. Seperti itu. Dan ya artinya apa? Tinggal perhatikan di sini aja, 4480 sampai 4270. Upside jelas masih ada untuk si Telkom ini, cuman ya itu tinggal perhatikan area ini. Kalau misalkan dari reject kuat dari 4480 sampai 4270, hati-hati karena ada potensi ini pullback dari double tap-nya si Telkom seperti itu. Kalau kita lihat dia sempat higher low higher high di 382, jadi maka saya rasa juga besar potensinya dia menuju ke area pullback karena 382 tambah 382 kan sekitar 7 ya. Itu nanti ketemunya di sekitar sini. Jadi ya untuk resist tinggal gunakan area-area ini aja. 4270 dan 4480. Sedangkan support saya rasa 41 ini sudah menarik jadi support ya. 4120 sampai 41 dan support yang lebih kuat masih di area 4000. Kalau kita lihat dalamnya naiknya disertai dengan akumulasi, so far so good ya. Tinggal perhatikan area resistnya aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk Telkom. Kita lanjut, kita update BRIS gak nih? Boleh lah ya. Kita update view-nya dari si BRIS. Ini juga sudah cakep hari ini. Salah satu menu swing yang ada di grup. Oke, kita bahas BRIS di mana hari ini dia berhasil naik 4,79%. Candlenya bagus, volumenya juga ciamik seperti itu. Nah, kita bahas BRIS pada view besarnya dulu, sedikit flashback ya, di mana kemarin BRIS turun sampai 1100. Dan di situ dia breakout dari downtrend line, sempat false sekali ya, sampai akhirnya ini kita bisa perhatikan ya bedanya ketika break di sini dan waktu break di sini. Ketika breakout di Juli 2022, BRIS itu nggak sampai breakout structure.
Jadi dia cuma breakout downtrend line doang, tapi dia nggak sampai break high, alias nggak breakout 1750 last high-nya dia. Kalau dia kemarin breakout 1780 itu sudah cakep, dan ketika retracement sudah bisa dipantau. Artinya dia selain breakout downtrend, breakout structure juga. Tapi berhubung kemarin itu nggak sampai break 1780 yang pas Juli 2022, ya dia naik sampai 1600 pun bisa dikatakan pullback juga, seperti itu. Lalu dia turun lagi sampai 1000, dan ketika breakout yang kedua di sini, nih, satu hal yang menarik adalah dia sampai break high. Nih ya, di sini kan ada high-nya 1670 ya. Sedangkan kemarin BRIS naik sampai 1740. Artinya apa? Ada breakout structure dari BRIS untuk yang kedua ini. Dia breakout downtrend line ditambah breakout high. Tuh, makanya ketika breakout yang kedua ini koreksinya saya jadikan menu swing di grup. Retracementnya sudah bisa dipantau. Seperti itu, dan ternyata dia cuma sampai 1500. Selain itu Fibonacci 0,236 ditambah juga dengan support pada tahun 2022 nya juga, dan berpotensi membentuk yang namanya skenario inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, seperti itu. Kalau kita lihat ya, itu selain dari volume, candle, price action, tambah juga transaksinya, BRIS ini cakep banget asli. Terlepas nanti beritanya mau keluar apa, yang jelas saya rasa beritanya bakal keluar belakangan, seperti itu. Nah, cuman untuk sekarang, kalau kita bahas price action ya, sebenarnya simpelnya tinggal pakai Fibonacci aja untuk area-area resistnya si BRIS ini. Cuman ya kalau kita bahas, ada banyak skenario sebenarnya si BRIS ini, dimana dia bisa inverted head and shoulder, bisa juga pullback dan lain sebagainya. Cuman kalau saya pribadi sih, kalau memang dia besok break 1780 ya, itu targetnya ke sini 2400 sampai 3000 kalau dia berhasil break 1780. Makanya jadi salah satu priority swing di grup, dan kalau teman-teman masih punya barang bisa di hold aja, seperti itu. Tuh, selain juga target pullback, ini juga target inverted head and shoulder-nya dari si BRIS ini. Nah, head tambah head-nya ketemu di sekitar area pullback, seperti itu. Nah, itu untuk view besarnya. Kalau kita masuk ke view kecil, kemarin sempat konsol beberapa lama ya. Setelah naik, turun dulu sampai 14. Di sini dia sedikit drama juga. Akhirnya naik higher low, breakout inverted head and shoulder. Di sini dia simetrikan triangle penan. Hari ini baru breakout lagi dan sudah closing di 1745. Sebenarnya kalau kita pakai inverted head and shoulder dan kita sampai toleransi akhir ya, itu dia belum valid karena belum break 1780. Tuh. Tapi kalau kita pakai view higher high, kita bisa tarik Fibo dari yang sini. Nih, karena dia berhasil higher high ya. Dari 1745 kita tarik sampai low-nya kemarin di 1445. Nah, dan target kenaikan dari BRIS itu adalah ke sini, 1965 sampai 1880. Jadi saya rasa kalau misalkan besok BRIS melanjutkan kenaikan, dia berpotensi ke sini dulu, dan kalau dia mau retest, baru setelah itu dia bakalan retest dan menuju ke targetnya. Ini one off skenario, bisa bentuknya gini, bisa enggak, bahkan bisa hit, bisa enggak juga, seperti itu. Yang jelas, kalau menurut saya ada potensi terjadi, dilihat dari volume, price action, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau teman-teman punya barang di bawah 1745 dan tidak suka long short, suka beli dan didiemin aja. Tuh. Karena di bawah 1745 saya rasa sudah aman average-nya si BRIS ini. Tapi kalau teman-teman suka long short, nah itu bisa kalau naik 1800-an TP dulu, nanti pas turun beli lagi. Resikonya apa? Barang hilang, itu aja. Average juga naik, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang dan posisi FOMO, saya rasa tinggal gunakan area-area ini aja dan juga skenario ini tadi untuk validasi. Nah, untuk support sekarang saya rasa belum bisa bilang 1745 sebagai support sih. Saya rasa supportnya masih 17. Tuh. 1700 sebagai support dari si BRIS. Baru setelah itu 1630. Kalau kita lihat dalamnya, price action cakep, akumulasi cakep, sampai saat ini pun juga masih cakep. Nggak ada masalah sama sekali, tinggal gunakan price action tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BRIS, kita lanjutkan. Bukalapak kurang menarik, nggak pengen saya bahas, biarkan aja. Dharma so far so good. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh. Ngeri banget Sagi itu. Semoga gak ada korbannya ya Sagi. Gila. Kita coba cek apa nih. Kita bahas SMG aja lah ya, yang dia hari ini kurang enak.
Oke, kita bahas hari ini SMGR turun, dia turun 5,49%. Candlenya sangat solid, volumenya pun juga besar. Seperti itu. Nah, kita bahas di mana sebelumnya ya. SMGR ini dia kita pakai skenario uptrend di sini, uptrend channel ya. Waktu itu plan swingnya tuh, dan ketika turun dia naiknya sampai area pullback doang waktu itu. Dan dia lower low. Artinya apa? Artinya saat ini sebenarnya SMGR ini punya structure downtrend karena dia punya lower high dan juga punya lower low. Bahkan slope juga sudah menguat seperti itu. Cuman dia kena area support kuatnya kemarin ketika Covid ya, itu di sekitar area 6000. Bottom di 6000 sempat rebound. Tapi satu hal yang saya lihat ya, reboundnya kurang enak dibandingkan saham-saham lain. Pertama, dia turunnya kuat banget volumenya. Waktu naik pun juga volumenya kecil-kecil, ditambah juga semakin mengecil. Alhasil ya ketika kena resist, itu dia akhirnya hari ini koreksi lagi. Sebenarnya kalau menurut saya resistnya masih di 66, cuman ternyata dia sudah merespon yang di sini nih. 64 nih sebagai resist dari si SMGR seperti itu. Dan ya, worst case scenario, SMGR ini mau bikin yang namanya bearish continuation, bearish flag dengan target yang jelas bakalan dalam. Untuk sekarang besar potensinya SMGR mau uji support lagi sekitar 6000 sampai 5850, dan selama nggak jebol 5850 harusnya oke. Bisa bahkan dia bikin kaki kedua atau double bottom. Tapi kalau misalkan dia jebol 5850, artinya downside-nya masih bakalan dalam. Ditambah juga dengan batu bara yang mulai rebound lagi. Kalau dilihat dari volume dan candle hari ini, saya rasa besar potensinya untuk breakdown. Cuman ya untuk validasinya biarkan dia mengkonfirmasi dulu seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang perhatikan 6000 sampai 5850. Selama nggak jebol itu oke, tapi kalau jebol ya jangan lupa batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya, walaupun terakhir ada akumulasi ya, sudah terlihat ada distribusi walaupun belum signifikan juga, dan dia mulai merespon EMA 20 sebagai resist. Ini mau tren kuat, jadi ya jangan lupa selalu batasi resiko dulu aja. Seperti itu. Gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa bantu ya teman-teman untuk isi form yang ada di deskripsi. Support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.